Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafian Aflaftianto, NIM 1822336 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jawaban terkait kuis 2 dari mata kuliah Sistem Multimedia. Oke, mungkin langsung saja. Oke, di sini materinya yaitu sampling, reconstruction, dan aliasing ya. Ini adalah kuis 2 yang akan saya bahas. Oke, di sini kita diberikan persoalan berupa sebuah sinyal analog XAT sama dengan 5 plus 4 sin 50 pt plus pi per 4 plus 3 cos 250 pt. Di mana sinyal tersebut akan dilakukan sampling sehingga akan dihasilkan sinyal diskrit nantinya, sinyal diskrit XN. Dan ini ya disampling pada frekuensi sampling Fs sama dengan 200 Hz. Nah, oke. Di sini apa saja yang akan saya bahas ini sesuai dari pertanyaan yang ada pada Edunix. Yang pertama itu ada menentukan XN, yaitu berarti melakukan sampling untuk si XAT-nya. Lalu di sini ada pengecekan aliasing. Sebenarnya pengecek aliasing dia ada di akhir, namun saya letakkan di bagian kedua karena saya pikir setelah kita melakukan sampling, tentunya kita harus langsung mengecek apakah ada aliasing di situ atau tidak. Apabila terjadi aliasing kan untuk plotting sinyal diskrit dan DTFT-nya nanti akan berubah begitu. Oke, selanjutnya ada plottingnya ada dua, yang sinyal analog dulu, habis itu sinyal yang sampled atau diskrit XN. Setelah itu kita akan masuk ke penentuan DTFT X omega. Dan yang terakhir ini ada plotting X omeganya untuk menganalisis frekuensi. Oke, mungkin langsung saja. Oke, di sini yang pertama kita akan melakukan sampling terhadap sinyal analog kita ya. Dari XAT akan menjadi XN. Bagaimana caranya? Di sini kita akan melakukan analisis atribut terlebih dahulu. Yang pertama itu di sini ada Fs, tadi diketahui sampling frekuensinya itu 200 Hz ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan periode. Periode itu 1 per Fs, 1 per frekuensi. Yang hasilnya berarti jadi 1 per 200 satuannya second jadinya. Lalu diketahui juga kalau ini samplingnya itu dilakukan saat T second sama dengan N dikali T periode ya. Sehingga ya, si T-nya ini, T waktu, bisa disubstitusi dengan N dikali T periode. Jadinya XN sama dengan XA dalam kurung N dikali T periode sama dengan 5 ditambah 4 sin. Yang awalnya 50 pi, dia akan 50 pt akan menjadi 50 pi N T periode. Plus pi per 4, ini masih sama, yang belakangnya jadi 3 cos 250 pi N T periode. Nah, setelah ini kita bisa mensubstitusi si T periode dengan 1 per 200 dari yang tadi dihitung di awal ya. Nah, nantinya itu nanti jadi XN ditambah 5 ditambah XN sama dengan 5 ditambah 4 sin dalam kurung 50 pi. Lalu dia jadinya N per 200 ya, kan awalnya N T periode kan, T periodenya per 200, dia jadi pecahan N per 200 plus pi per 4 plus 3 cos dalam kurung 250 pi N per 200 juga. Nah, dari sini kita bisa melakukan penyederhanaannya hanya ini aja, 50 dibagi 200 jadi 1 per 4 ya, dan yang untuk yang cosnya itu 250 dibagi 200 jadi 5 per 4. Jadilah ini adalah persamaan dari sinyal diskrit kita. Ada XN sama dengan 5 ditambah 4 sin PN per 4 plus pi per 4 tambah 3 cos 5 PN per 4. Oke, lanjut aja. Di sini yang kedua, di sini kita akan melakukan pengecekan aliasing ya, sesuai dengan yang tadi di overview. Jadi karena tadi sudah didapatkan bahwa ujungnya itu begini, sinyal diskritnya. Nah, ini kita bisa cari dulu frekuensinya pakai sinyal yang dari analog, lalu dibandingkan dengan frekuensi Nyquist. Nah, di sini tuh ada dua sinusoidal kan. Untuk yang sinyal analognya ada yang 4 sin 50 pt plus pi per 4, ini yang satu. Yang keduanya itu yang 3 cos 250 pt. Nah, yang pertama dulu, dari sini kita dari yang sinusoidal pertama kan ada 50 pi. Ini bisa didapat frekuensi satunya dengan cara dari 50 pi tadi dibagi dengan 2 pi, yang hasilnya kan 25 Hz. Begitu juga dengan
yang cos. Di sini bisa dapat frekuensi kedua yaitu ya 250p dibagi 2pi jadi 125 Hz. Nah, tapi kita perlu juga menghitung frekuensi Nyquist. Frekuensi Nyquist itu dari frekuensi sampling dibagi 2. Kan tadi diketahui frekuensi samplingnya 200 Hz ya. Nah, berarti jadi 200 dibagi 2, jadi hasilnya 100 Hz. Nah, di sini karena frekuensi 2 kita tadi itu melebihi frekuensi Nyquist, maka akan terjadi aliasing, terdapat aliasing sinyal. Kalau udah begitu gimana ngitungnya? Nah, caranya berarti frekuensi yang lebih tadi itu akan dikurangi dengan frekuensi sampling lalu diabsolutkan. Nah, di sini kan kita yang F2-nya 125 akan dikurangi dengan frekuensi samplingnya 200 sehingga dia akan kan minus 75, tapi karena absolut berarti hasilnya jadi 75 Hz. Nah, dari sini kita bisa menghitung lagi sinyal diskritnya dari 75 Hz, berarti kan kita bisa kali 2pi nih. Kalau dikali 2pi jadi 150pi kan. Kalau 150pi itu berarti jadi 3/4 karena 150pi per 200 gitu kan. Yang tadi bawahnya 200 kan periodenya. Jadi 150 per 200 itu jadi 3/4 gitu. Nah, ini jadinya yang kanan bawah ini adalah sinyal diskrit final kita setelah hasil aliasing. Aliasing ini terjadi karena jangkauan dari frekuensi Nyquist ini hanya sampai 100 Hz. Jadi ketika ada sinyal yang Hz-nya itu lebih tinggi dari frekuensi Nyquist, nah itu jadinya akan dipress. Jadi akan dipaksa masuk. Nah, itu aliasing. Alhasil ini hasilnya Xn sama dengan 5 plus 4 sin Pn per 4 plus Pi per 4 ditambah 3 cos 3 Pn per 4. Oke. Berikutnya ada plotting sinyal analog. Jadi di sini saya menggunakan bantuan Python untuk membuat grafiknya ya. Dengan bantuan import numpy plus np sama import matplotlib .pyplot splt. Di sini sebenarnya tidak berbeda jauh. Ini hanya mengcopy dari rumus yang di kanan atas saja. Dari persamaannya dipindahkan ke program. Jadi sini 5 tambah 4 dikali sin 50 kali pt plus pi per 4 gitu kan. Dan yang belakangnya plus 3 kali cos 250 pi t. Nah, di sini di bawah ini ada settingan untuk grafiknya ya. Jadi dia akan menunjukkan kalau ini tuh analog signal XAT-nya warnanya biru. Begitu. Sehingga didapatkan bentuk yang seperti ini. Kenapa waktunya dari 0 hingga 0,1? Ini dikarenakan dari hasil yang frekuensi tadi itu kan ada 25 sama 75. Nah, itu kalau nanti diubah ke second, dia hasilnya tuh kayak 0,04 sama 0,008. Nah, sehingga jadi kalau misalnya dari 0 sampai 0,1 aja itu udah mencakup dari cycle kedua sinusoidal gitu. Kita bisa ngelihat dua sinusoidal ada di sini. Nah, oke. Setelah di plotting ini, kita akan memplotting sinyal diskritnya atau yang sampelnya. Ini juga sama kayak tadi. Untuk plottingnya saya menggunakan bantuan dari Python dengan library matplotlib.pyplot. Di sini juga sama. Dia akan memindahkan rumus yang dari kanan atas ini ke sebelah kiri. Nah, tapi di sini dia ada n sama dengan np range 0 sampai 20. Ini untuk menandakan banyaknya waktu indeks ininya, indeks si diskritnya. Di sini kan ada 20 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke. Jadi sini 20 pas. Jadi maksudnya tuh kalau tadi itu kan satuannya waktu ya, dalam waktu 0 sampai 0,1 itu akan terjadi 20 kali sampling. Nah, ini samplingnya hasilnya. Kenapa di sini ada yang negatif? Dia ada yang negatif itu karena hasil dari aliasing. Jadi yang misalnya awalnya mungkin emang udah kecil frekuensinya, nah itu setelah kena aliasing dia akan amplitudenya menjadi negatif begitu. Tapi sebagian besar tetap sama ya polanya. Dia akan kayak turun, naik, turun, terus dia akan bentukin lagi. Ya, kira-kira begitu sih.
Nah, setelah ini berarti dia udah berhasil disampling nih si sinyalnya. Kalau hasilnya ada begini. Oh iya, dari amplitudenya juga bisa dilihat ya. Di sini kan paling tinggi kayak sekitar 10 ke 11 gitu. Kalau yang di sini kan ada yang sampai 12 gitu. Jadi udah kelihatan banget ada proses aliasing di situ gitu. Sinyalnya udah nggak murni lagi kalau udah kena aliasing. Oke, berikutnya aja langsung ke pertanyaan berikutnya, kita akan sebenarnya melakukan DTFT. Namun di sini kita perlu melakukan perhitungan untuk omega terlebih dahulu. Omeganya ini kita bisa ketahui dari rumus 2πf frekuensi dibagi frekuensi sampling. Dan di sini kan kita pakai dua frekuensi yang finalnya itu ada dua ya. Frekuensi satu yang 25 Hz sama frekuensi yang aliasing, ini yang 75 Hz. Nah, ini keduanya dihitung. Kalau F1 ntar jadi omega 1 sama dengan 2pi F1 per Fx, jadinya 2pi dikali 25, kan ya frekuensi 25, dibagi frekuensi samplingnya tadi 200 ya, kalau masih ingat. Tadi dia ntar 2 coret sama 200 jadi 1/100, 25 per 100 jadi 1/4, jadi dia pi per 4. Nah, kalau yang F aliasing juga sama, ini langsung aja dia 2pi dikali 75 dibagi 200. Jadi hasilnya 3pi per 4. Nah, ini menandakan bahwa dalam DTFT-nya itu kita memiliki dua buah puncak. Puncak yang pertama itu ada pi per 4, sama yang puncak kedua itu 3pi per 4. Puncak ini apa? Puncak ini adalah frekuensi sinyal yang paling dominan dalam hasil si sampling sinyalnya itu. Di sini kan ada pi per 4 sama 3pi per 4. Nah, ini yang titik paling dominannya itu ada dua puncak gitu. Nah, oke, setelah kita masukkan rumus DTFT, ujungnya juga sama. Nanti kita bisa temukan bahwa si omega itu ada dua puncak. Puncak satunya itu pi per 4, puncak keduanya 3pi per 4. Mungkin di sini bisa saya jelaskan sedikit terkait rumus DTFT-nya ya. Rumus DTFT itu di sini kan ada X omega sama dengan sigma dari N sama dengan minus tak hingga tak hingga. Terus isinya itu XN dikali E pangkat minus J omega N. Dimana X omega ini kan representasi sinyal dalam domain frekuensinya. Kalau Xn itu dia sinyal diskrit dalam domain waktu yang tadi kita temuin fungsinya. Lalu E pangkat negatif J omega N ini adalah basis eksponensial kompleks yang berfungsi sebagai filter untuk mengekstrak frekuensi tertentu. Sedangkan omega sendiri itu adalah frekuensi dalam satuan radian per sampel. Ya, ini saya lupa sebutkan. Tadi satuannya itu radian per sampel. Nah, oke. Mungkin langsung aja di sini ada plottingnya. Sebentar, saya ada yang lupa membahas tentang tujuan dari DTFT ini apa. Tujuan dari DTFT ini salah satunya itu untuk merancang filter digital. Jadi semisal dia udah ditemukan nih kayak puncaknya ada di mana aja, pi per 4 sama 3pi per 4, kan dia berarti ada yang di frekuensi 25 Hz sama 75 Hz. Nah, itu yang paling dominannya kan. Nah, dengan melihat puncak di DTFT-nya itu, kita bisa menentukan frekuensi mana yang ingin dipertahankan atau dihilangkan nantinya dengan si filtering. Cuman di sini tidak kita bahas karena pada soal tidak ada jangkauan untuk menghitung filteringnya. Tidak ada cakupan soal seperti itu. Oke, langsung aja di sini plotting discrete time Fourier transformnya. Jadi sini sesuai dengan teorinya kan dia menggunakan discrete time Fourier transform. Jadi memang menggunakan teori Fourier gitu. Rumusnya juga masih sama yang tadi ini. Dan di sini juga saya masih menggunakan bantuan dari Python untuk membuat grafiknya. Di sini saya masih menggunakan library matplotlib.pyplot. Oke, di sini untuk omeganya ada n sample-nya juga dari 0 sampai 20 ini untuk discrete-nya ya, karena dibutuhkan. Lalu X omeganya ini hasilnya. Dia akan membentuk array yang nantinya dia akan dijumlahkan gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Dengan si Y-nya ini magnitude-nya, kayak seberapa besar si frekuensinya itu muncul, dominan. Kalau yang di bawah ada frekuensi dalam satuan radian per sampel. Oke. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.